ataupun akte kawinnya. Nah, selepas karena mereka ini tadi orang tua belum memiliki buku nikah, nah Bu Fitri sampaikan bahwasanya terlebih dahulu uruslah dulu buku nikah, kan gitu. Setelah itu dilaksanakan oleh orang tua ini tadi untuk pengurusan. Tentunya pengurusan di tanggal pernikahan mereka dikeluarkanlah terbit buku nikah itu pasti di tahun 2026 atau 2027 umpamanya mereka bisa urus di situ. Sementara si anak ini lahirnya di tahun 2025. Nah, jadi status 2025. Jadi status anak ini tadi di akte kelahirannya itu, Bu, apakah bisa kedua orang tuanya itu tercantum di dalam akte kelahirannya itu gitu, ya kan? Terima kasih Bu Nining, ini pertanyaan yang bagus. Nah, ini tapi belibet sebenarnya. Ya, saya ngerti maksudnya. Jadi anak itu lahir dari perkawinan siri, kemudian perkawinan itu mau disahkan di KUA atau di Dukcapil. Jadi Bang Bud, kalau perkawinan di KUA dia ada namanya sidang isbat. Jadi melalui sidang isbat aja dicoba. Jadi ketika pembuatan buku nikah ini memang setelah kelahiran anak itu, tapi usahakan tanggal itu bisa ditetapkan di tanggal mereka menikah siri. Jika pengadilan itu menetapkan itu begitu. Jadi bisa didahului dengan penetapan pengadilan untuk mensahkan tanggal perkawinan siri. Jadi nomor buku nikahnya itu nomor baru, tapi tanggal menikah tetap. Nah, tanggal menikah. Jika pengadilan tidak menetapkan itu, menolak misalnya, tetap diputuskan yang tanggal yang baru itu, tanggal baru, itu tidak masalah juga Bu Nining. Akta kelahiran kita keluarkan terlebih dahulu akta kelahiran seorang ibu, kemudian pengesahan anak Bang Bu. Jadi pengesahan anak ini ya tetap harus ada buku nikah orang tuanya. Pengesahan anak itu terjadi ketika perkawinan orang tuanya disahkan. Jadi seperti case yang tadi disebutkan Ibu Nining, dia kelahiran 2005 tetapi buku nikahnya terbit sekarang ini misalnya. Setelah ada buku nikahnya dia bisa melalui penetapan pengadilan untuk pengesahan anak. Jadi nanti akta anak seorang ibu tadi, ASI istilahnya, bisa kita capingkan di belakang pengesahan anak. Jadi ada dua caranya begitu. Melalui sidang isbat untuk mempertahankan tanggal nikahnya agar anak itu bisa langsung mendapatkan akta kelahiran anak seorang ibu, anak ayah dan ibu, dan juga bisa melalui penetapan pengadilan untuk pengesahan anak jika tanggal perkawinan siri itu tidak bisa dipertahankan begitu. Jadi ini masyarakat banyak yang nggak ngerti. Iya. Jadi nggak apa-apa, perkawinan itu harus tetap diurus Bang. Nanti KUA atau pengadilan agama yang memutuskan. Sidang isbat lah dulu gitu. Kan dia bisa mempertahankan tanggal perkawinan sirinya. Jadi dalam proses akte kelahiran itu tadi Bu, apakah diterbitkan dulu akte kelahiran si anak baru pengesahan sidang isbat, atau di situ kedua orang tua membuat akte ataupun buku nikah dan di situ juga kita memohon dari pihak pengadilan untuk menerbitkan sidang isbat itu baru bisa kita urus akte kelahiran. Tergantung pemohon. Oh gitu. Kalau saya sarankan dia urus dulu identitas perkawinannya. Perkawinannya dulu ya. Jika memang tidak bisa dipertahankan tanggal menikahnya, dia keluar buku nikah, kita keluarkan akta kelahiran di anak seorang ibu, kemudian dia penetapan pengadilan supaya disahkan dia menjadi anak pasangan suami istri tersebut. Jadi tetap harus buku nikah Bang, karena itu penting gitu. Jadi seorang perempuan maupun laki-laki bisa mendapatkan hak-hak dari perkawinan ini jika terdaftar di negara Bang. Kalau untuk non muslim dia harus punya akta perkawinan, itu mengurusnya di Dukcapil. Untuk yang muslim dia harus mengurus buku nikah, itu ngurusnya di KUA. Itu ya. Jadi mau apa, tunggu sidang isbat. Lama lah Bu, nunggu lebaran. Lain sebenarnya. Itu hilang. Itu menikahnya sesuai prosedur lah, jangan yang bertentangan dengan hukum. Itu tahu nikah. Gitu. Jika sesuatu yang mengikuti prosedur pasti tidak susah, pasti tidak ribet. Ya walaupun di awalnya memang harus kita mengikuti persyaratan itu tadi ya kan Bu, harus kita lengkapi. Oke, akhirnya sudah 1 jam ini Pak ya kan, sudah lama perbincangan kita dan akhirnya kita harus pamit undur diri ya kan Nik. Dan mungkin statement closing lah, mungkin pesan-pesan pada masyarakat mungkin dari PKK dan juga Dukcapil atau
dari tim PKK Desa Pon, marilah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, segeralah kita dirikan identitas kita sesuai dengan kepentingan-kepentingan untuk berikutnya. Jadi di sini catatan sipil serta pedagang juga mereka siap dan bertanggung jawab atas identitas para saudara yang ingin mengidentitaskan diri itu sendiri, asal sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang kita perlukan dari Capil, mohon dilengkapi karena data itu memang sangat penting dimanapun, mau kita hidup mati, data itu memang harus penting. Itu dia, itu dari PKK Desa Pon. Capil Kalau dari Capil kami masih dan terus mengingatkan pada masyarakat sedang berdagai untuk melengkapi dokumen admindu, jangan tunggu perlu baru diurus. Kalau memang susah, bisa menggunakan inovasi-inovasi yang telah kita laksanakan, bisa menghubungi kami. Kalau ada yang tidak diketahui persyaratannya, caranya, boleh menghubungi petugas kami di kecamatan, boleh juga bertanya ke pihak desa, atau boleh langsung datang ke Dinas Dukcapil. Jangan tanya tetangga. Iya, karena mungkin tetangganya juga kurang paham. Nanti diseliwer kan nanti ya kan. Tengok tetangganya lah, kalau tetangganya Bu Fitri kan pasti bisa. Menambahkan sedikit. Oh enggak, Pak. Bagi pemula yang belum merekam KTP di usia 17, karena ini ada kaitannya dengan dana pendapatan Kabupaten Sedang Bedagai. Jadi kami menghimbau untuk cepat melakukan perekaman bagi usia aktif 17 tahun dan usia lanjut juga. Ya, karena masih banyak data usia lanjut yang masih belum merekam Ada. KTP-nya, merekamkan identitas dirinya untuk diterbitkan KTPL-nya. Gitu Pak Budi. Terima kasih. Oke. Berarti yang sudah lewat 17 dia belum merekam juga. Berarti 71. Si 71. Baik, terima kasih para pendengar Serga FM, terima kasih Bapak Ibu Kabit, terima kasih juga dari PKK Desa Pon sudah hadir di Serga FM, walaupun tidak kapok ya. Jadwalnya masih lama ya Bu ya, di surat itu ya. Rupanya Ibu Dining dan Ibu Mary nih ya kan. Lalu sana sih. Terima kasih, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.